Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for joining this class today. Jadi kita mungkin langsung saja ya. Jadi karena Zoom kita juga terbatas hanya sekitar 30-an sampai 40 menit dan kita juga kebetulan tidak live streaming ya karena memang sedang trouble. Nah, jadi kita akan bahas sekilas tentang materi apa yang nanti juga menjadi bagian dari UAS dan penugasan kalian nanti untuk UAS gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas kalian ya tugas apa yang harus kalian nanti kumpulkan pada saat UAS. Nah, jadi barangkali yang nggak bisa join nanti insya Allah rekamannya akan saya upload atau setidaknya nanti ketika ada pertanyaan saya akan jawab di via Telegram group gitu saja ya. Nah, jadi melanjutkan dari yang kemarin karena kita ini adalah the last meeting sebelum kita UAS gitu ya. Kemungkinan kan berarti kan kita harus membahas kalian untuk penugasan gitu ya, karena hal ini juga terkait dengan tugas. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang lowongan pekerjaan yang ada di brosur, yang ada di flyer, yang ada di pamflet gitu ya. Nah, jadi mungkin secara desain gitu ya, di brosur tersebut, di flyer tersebut memang tampilannya akan lebih menarik ya, karena memang kan dia didesain khusus untuk posting lowongan pekerjaan. Jadi memang secara tampilan seperti itu dan informasi-informasi yang terdapat di dalamnya itu ya biasanya memang cuman secara singkat saja gitu ya. Tetapi kalau kita ingin mencari sumber referensi yang lain, kita bisa menggunakan situs atau website resmi. Nah, kita langsung buka, jadi kita hari ini nggak ada PPT untuk ini, jadi mungkin nanti saya akan kopikan ya, saya akan kopikan linknya, ya nanti barangkali kalian bisa coba buka. Nah, kalian mungkin bisa sambil ngetik, atau katakanlah mungkin nanti kalian bisa buka Jobstreet ya, kalian ketik aja Jobstreet, nanti dia akan keluar jobstreet.co.id atau mungkin jobstreet.com ya. Kalian ketik aja Jobstreet, nanti dia di pencarian akan keluar ya. Nah, setelah itu di sini kan tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini, nanti kalian bisa register ya sebagai pengguna, dalam artian kalau misal kalian pengen melamar, nah kalian bisa mendaftar, tapi kalau kita sebagai pengunjung saja ya, kita pura-pura sebagai pengunjung ya yang nanti mencari loker gitu ya. Nah, kita nggak perlu masuk, tetapi barangkali ada yang pengen mencoba untuk mendaftar ya nggak apa-apa. Terus meskipun kita nggak login, tetapi kita bisa mengakses situs ini gitu ya. Nah, di sini ada pilihan bahasa, di sini ada bahasa sama English. Bahasa itu bahasa Indonesia, English itu bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian ketik di sini, atas sini, sebenarnya ya dia nggak akan merubah seluruh isi, dia hanya merubah secara tampilan atau home di sini saja. Tetapi informasi loker di dalamnya dia akan tetap
apa ya, seperti bahasa asli ya. Jadi bahasa ini hanya mengubah settingan di home saja, tetapi tidak mengubah seluruh isi dalam lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, oke, nanti di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini ada find the jobs that matter to you. Temukan pekerjaan yang sesuai denganmu. Nah, oke, di sini ada job title, keyword, or company. Nanti kalian bisa search, ketikkan apa yang ingin kalian cari ya. Nanti ada tugas kalian tuh harus mencari lowongan pekerjaan. Nah, terus di sini ada area, city atau kota, daerah. Terus di sini ada all job specialization. Misal karena kalian itu adalah anak akuntansi, maka kita pura-pura mencari staff accounting. Accounting staff. Oke, di sini. Terus di sini misal kita ingin memusatkan, kita ingin cari daerah mana, misal gitu ya. Misal katakanlah Yogyakarta. Kalian tinggal klik aja, dia akan otomatis mencari. Terus all job specialization, kalian bisa klik di sini. Nah, di sini kalian pilih yang lebih ke khusus lagi. Oh, misal katakanlah kalian bisa ketik di sini biar pencariannya itu lebih spesifik gitu ya. Karena kalian di bidang accounting, maka kalian ketik di sini. Kalian misal pengen mengkhususkan bagian audit, perpajakan, atau secara akuntansi umum, akuntansi biaya, atau tentang keuangan atau investasi, atau tentang perbankan atau keuangan. Kalian bisa klik di sini ya. Cuman saya klik secara umum ya, accounting or finance ya, akuntansi atau bidang keuangan. Nah, kalau sudah, nanti kalian tinggal bisa search di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kemarin kan kita sudah lihat beberapa contoh loker yang dalam bahasa Inggris ya. Nah, kita cari loker yang dalamnya juga bahasa Inggris karena di sini loker di sini bisa loker dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi settingan ini nggak pengaruh ke bahasa dalam iklan lowongan pekerjaannya, dia hanya mempengaruhi secara tampilan depan. Oke, terus kita cari yang biasanya ketika dia ada keterangan ini ya, misal dia bahasa Indonesia, biasanya dia lokernya bahasa Indonesia. Kita bisa scroll ke bawah sampai kita temukan, mungkin temukan yang bahasa Inggris, atau mungkin kita bisa coba buka satu-satu, biasanya seperti itu. Mungkin kita bisa, biasanya nanti akan keluar sih, atau mungkin kita cari yang Jakarta gitu ya, yang lebih luas gitu ya. Biasanya dari apa ya, keterangan di sini biasanya bahasa Inggris itu kadang ada beberapa. Nah ini kan, ini bahasa Indonesia, mungkin kita bisa scroll, kita cari yang memang bahasa Inggris, atau mungkin kita bisa buka satu-satu biasanya ya. Kita mungkin bisa buka satu-satu. Nah, di sini ya biasanya kalau dia tulisannya keterangannya ada bahasa Inggrisnya, itu biasanya bahasa Inggris. Kita buka yang tadi itu adalah kita buka yang pertama tadi. Oh, ini kan bahasa Indonesia kan? Nah, berarti ya kita abaikan saja, kita cari loker yang bahasa Inggris. Nah, atau mungkin gabungan keduanya biar gampang. Oke, di sini. Oke, di sini kan bahasa Inggris. Nah, kita buka di sini. Mungkin kita bisa open new link tab. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Mungkin di sini entah logo atau gambar perusahaannya. Terus di sini ada lowongan kerja yang sedang dibutuhkan. Pekerjaan yang sedang dibutuhkan adalah accounting and finance staff. Jadi di sini butuh staf keuangan dan staf akuntansi. Di sini nama PT-nya atau CV. Maka di sini adalah address atau ibarat kata tempat ya perusahaan di atas ini. Terus ini postingnya adalah 10 jam yang lalu, berarti ini kan diposting sekitar 10 Juni hari ini kan. Nah, jadi di situs Jobstreet dia itu akan mencari yang paling terbaru. Misal kalian mengetiknya adalah staf akuntansi, maka dia akan muncul postingan yang sedang mencari lowongan staf akuntansi itu mana saja misalnya. Jadi di sini dia akan membuka dalam artian itu ketika kalian mencari hari ini, mungkin saja selalu ada yang posting ya. Nah, tetapi ketika misal jadwal misal katakanlah close kan seperti ini kan punya deadline kan. Misal saya deadline-nya adalah 3 hari misal. 13 Juni ini sudah tidak
menerima, misal dia cuma ibarat kata mencari selama 3 hari misal. Ketika kita mencari setelah 3 hari tersebut, dia biasanya postingannya akan tenggelam ya. Jadi biasanya kan kalau lowongan pekerjaan itu kan ada waktunya kan, misal lamaran selambat-lambatnya misal 3 hari setelah tayangan ya, atau 7 hari setelah tayangan. Biasanya kan ada waktunya ya. Nah, maka dari itu terkadang di bawahnya ini biasanya tertera, katakanlah misal tutup kapan gitu ya, atau katakanlah deadline-nya untuk mengirim artikel itu KA, mengirim apa ya, ibarat kata kayak surat dan kelengkapan gitu ya. Nah itu kapan, itu biasanya terekam. Tapi biasanya ketika dia masih ada di postingan, maka biasanya dia masih mencari. Nah, terus di sini ada job highlight. Kira-kira apa yang akan kalian dapatkan? Nah, di sini ada career growth, jadi ada peningkatan karir, jenjang karir, ada health insurance, jadi ada asuransi kesehatan, ada annual bonus, jadi ada bonus tahunan, mungkin ada bonus mingguan, bulanan, atau tahunan, atau mungkin gaji 13 gitu ya. Nah, terus di sini, di bawah ini, ada persyaratannya. Nah, di sini butuhnya adalah bachelor S1, atau accounting. Intinya adalah bachelor of accounting itu kan S1 akuntansi. Nah, any related major. Jadi mungkin dan jurusan lain yang terkait ya, misal jadi mungkin S1 akuntansi, S1 manajemen, misal S1 bisnis misalnya yang terkait dengan dunia keuangan, atau S1 perbankan misal S1 nah yang terkait dengan dunia akuntansi. Terus di sini expert at MS Office, especially Excel. Nah, jadi harus bisa menguasai Office, termasuk adalah Excel. Paling khusus adalah Microsoft Excel karena kan hitungan kan. Terus di sini have good communication, jadi punya komunikasi yang bagus, systematic and analytical thinking skill, jadi punya kemampuan analitis yang baik. Have a good leadership skill, jadi memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ya, jadi nggak kita cuma follow aja, tapi kita bisa menjadi leader atau pemimpin. Ability to work in teamwork and multitasking. Oh, dan bisa bekerja secara tim dan kita bisa multitasking. Jadi tidak hanya kita melakukan pekerjaan A, mungkin pekerjaan B, C, D, E misal. Terus di sini ada minimum experience, jadi punya minimal pengalaman setidaknya 1 tahun. But fresh graduate are welcome to apply. Jadi fresh graduate itu boleh juga untuk melamar. Terus di sini ada study and nature, jadi pemikiran matang, able to handle pressure, jadi bisa bekerja di bawah tekanan, loyal and high integrity, jadi setia, ya, loyal dan punya integritas yang tinggi. Nah, ini persyaratannya ini. Jadi di sini kalau kita lihat kemarin kita bahas di brosur, jadi tidak hanya ke kemampuan hard skill itu lebih ke kayak bisa katakanlah kemampuan Office, kemampuan bahasa Inggris, misalkan seperti itu ya. Terus kemampuan kayak harus S1 apa, ya kan hard skill, terus kognitif, intinya lebih ke mungkin jenjang akademiknya harus seperti apa, terus hard skill hard skillnya mungkin harus bisa Office, harus bisa kemampuan bahasa tertentu, terus tapi juga bisa soft skill. Soft skill itu lebih terkait dengan mungkin kepribadian, personality kita gitu ya. Nah, lebih ke situ sih. Jadi kita butuhkan orang yang komunikatif, orang yang misal inovatif, kreatif, memiliki jiwa pemimpin, katakanlah mungkin loyal, integritas kuat, bisa bekerja di bawah tekanan dan sebagainya. Terus di sini adalah responsibility. Jadi apa yang akan kalian ibarat kata lakukan gitu ya. Nah, di sini intinya ketika nanti kalian di sini, nah di sini ada tanggung jawab kalian. Nah, di sini adalah memenuhi laporan keuangan bulanan secara akurat. Nah, detail akurat, terus ibarat kata mungkin kayak mengatur ya secara pekerjaan di tim, mengorganisasi setiap pekerjaan, membuat peningkatan proses bisnis tentang keuangan dan sebagainya ya. Terus mengatur perpajakan ya sesuai dengan peraturan pemerintah, mengatur keuangan dan akuntansi yang meliputi ya kayak mungkin kalian yang sudah dapat mata kuliahnya misal tentang accounting, budget, tax, perpajakan, pembayaran. Nah, seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan ya jurusan gitu ya. Terus memonitoring dan memastikan bahwa
laporan akuntansi itu disimpan dengan proper, dengan baik, sesuai dengan peraturan dan mendapatkan persetujuan. Terus dan ini making sure, jadi ibarat kayak kita membuat laporan perpajakan juga, terus menyiapkan financial projection, jadi kayak laporan apa ya, ibarat kata kayak proyek keuangan ya, terus kita menghandle transaksi secara cash misal, terus membuat proses apa, ibarat kata mengatur proses pembayaran di perusahaan, atau ibarat kata dan pekerjaan yang lain yang terkait dengan keuangan dan akuntansi. Dan terus kita bisa ibarat kata mungkin ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya yang terkait dengan dunia akuntansi. Nah, seperti itu. Terus di sini additional information, bekerja sebagai staff kalau bisa ya minimal pengalaman setahun. Terus di sini dibutuhkan adalah S1, terus job time-nya adalah full time. Jadi di sini bukan part time ya. Jadi kita harus full time. Nah, terus di sini ada company overview. Nah, terus apa yang akan kalian dapatkan? Mungkin ada beberapa kemudahan, kesehatan, parkir, terus jam kerjanya itu hanya Senin sampai Jumat, dan baju yang digunakan lebih ke bisnis, jadi lebih ke shirt itu lebih kayak kemeja. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini. Terus mungkin kita bisa intip sampingnya ya. Mungkin kalian bisa coba sendiri, coba yang lain, pekerjaan yang lain. Terus di sini ada di bidang yang lain ya, di situs yang lain yaitu Indeed, namanya Indeed. Nanti mungkin kalian searching aja Indeed, nanti dia akan keluar, ibarat kata dia akan keluar webnya ya, situsnya. Dia memang tampilannya English mostly ya, secara settingan home, cuman secara lowongan pekerjaan dia bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, oke. Terus di sini misal saya ketik staff accounting and finance, tempatnya misal Jakarta. Terus di sini kalian bisa ngetik terakhir diposting kapan, mungkin 24 jam yang lalu. Ibaratnya mungkin baru sehari, 3 hari terakhir, 7 hari terakhir, 14 hari terakhir. Job tab-nya itu kalian bisa ngetik mungkin full time, kontrak, fresh graduate, apapun gitu ya. Terus part time, terus lokasinya lebih mungkin. Nah, ini udah kelihatan nih ternyata lowongan ini secara mungkin secara full time, kontrak, fresh graduate sampai tetap gitu ya, ibarat karyawan tetap itu jumlahnya sudah bisa sampai ratusan. Nah, ya di sini ternyata ada 180-an loker yang terkait dengan staf akuntansi dan lokasinya di Jakarta. Terus di sini job language itu kalian bisa ketik mungkin yang secara bahasa keseharian ya, bahasa komunikasi, ada yang dia bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris atau dua-duanya, Inggris atau Indonesia. Nah, ini misal ini sudah saya find job, kalian tinggal temukan. Nah, kita bisa cari. Nah, kalau di sini kan keterangannya bahasa Indonesia, ini pasti bahasa Indonesia kan. Nah, maka kalian misal bisa ngetik yang nah, di sini ya misal. Nah, kita bisa buka di sini open new link. Kita buka aja di sini. Nah, di sini seperti ini. Memang tampilannya tidak lebih kalem ya. Kalau yang Jobstreet itu biasanya lebih berwarna. Cuman ya secara konten sama. Nah, oke, di sini dibutuhkan adalah staf akuntansi dan keuangan. Ini adalah nama CV atau PT, di sini lokasinya. Nanti kalau misal kalian sudah mendaftar di sini ya, kalian nanti bisa apply gitu ya. Ini kita pura-pura misal kita baru cari kerja gitu ya. Nah, terus di sini adalah bisa secara full time, bisa kontrak. Jadi bisa dia butuhnya adalah full time gitu ya, dan tenaganya adalah kontrak. Oke, di sini ada full job description, persyaratannya minimal 1 tahun pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi, fresh graduate boleh daftar. Nah, at least a bachelor degree, paling nggak S1, jurusannya ekonomi, akuntansi atau perpajakan, fast learner and proaktif, jadi orangnya bisa belajar dengan cepat gitu ya. Jadi misal nanti kan ketika kalian mungkin kalian pasti udah kerja semua, pasti kan ada banyak hal baru yang kalian pelajari kan. Nah, terus responsible, tanggung jawab, hard worker, pekerja keras, honest to jujur, able to work independently, jadi bisa bekerja secara individu atau tim. Terus
punya keinginan ya, willingness to continuously improve and learn. Jadi punya keinginan untuk mengimprove skill, terus proficiency. Jadi punya kemampuan ya terhadap mungkin kayak sejumlah aplikasi ya di bidang akuntansi. Nanti mungkin kalian nanti semester berapa kalian akan mendapatkan accurate atau pelatihan-pelatihan akuntansi. Terus dan OKIS. Terus punya sertifikat. Nah, ini adalah sertifikat pelatihan akuntansi. Nanti kalian akan dapat, nggak tahu, kurang tahu sih semester berapa, nanti kalian akan dapat sertifikat brevet AB. Terus ibarat kata kalau misal bahasa Inggris itu kemampuan bahasa Inggris dari TOEFL itu misal, kalau akuntansi itu sertifikat kemampuannya itu adalah brevet. Nah, itu misal seperti itu. Terus kalian paham tentang BPJS misal, tentang perpajakan, PPN, PPH, SPT dan sebagainya, dan ibarat kata kalian bisa segera join karena akuntansi kan pasti juga membahasnya tentang pajak kan, apalagi kalau pajak pasti juga bahasnya akuntansi kan, jadi dua itu adalah related terkait. Terus tanggung jawab kalian apa misal, oh di sini adalah kalian harus deal ya, ibarat kata ya tentang laporan keuangan, aktivitas keuangan, kalian itu prepare, jadi ibarat kata laporan keuangan bulanan atau tahunan, terus kalian itu lebih ke mengorganisasi aset buying, nah seperti itu ya, tentang terus menghandle administrasi, sejumlah dokumen misal seperti laporan kehadiran, izin, nah pokoknya intinya tentang menghandle juga tentang laporan administrasi. Terus jam kerjanya itu hari Senin sampai Jumat ya, kalau Sabtu sekian lebih cepat. Terus willing to relocate, jadi kalian siap untuk ditempatkan di sejumlah daerah di Indonesia ya, mungkin kalian itu ditempatkan di cabang atau di pusat misal. Terus job types-nya adalah full time dan kontrak. Terus seperti ini ya, ini adalah. Nah, nanti pasti ada pertanyaan pas job interview gitu ya. Di sini sudah ditampilkan pendidikannya D1 sampai D4 atau S1, terus di bidangnya accounting. Nah, di sini membutuhkan 2 kandidat. Jadi yang dibutuhkan adalah 2 karyawan saja. Dan ini urgent, jadi segera gitu ya. Nah, oke, terus kalau kalian posting nanti sehari sudah mulai diproses. Nah, itu. Terus bagaimana kita membuat, ibarat kata ya, bagaimana kalau nanti kita membuat surat lamaran pekerjaannya gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat ya, kira-kira apa yang bisa kita cantumkan. Nah, secara umum itu sama, kita sekilas saja ya. Nah, jadi untuk tempat tanggal pembuatan surat sebenarnya juga sama ya. Jadi kalian cuman mungkin bahasanya yang agak beda. Jadi kalau mungkin sudah terbiasa menulis surat lamaran bahasa Inggris, ini tinggal bahasa Indonesia, maka ini tinggal di bahasa Inggris kan. Cuman ya itu ya, perhatikan kalau di dalam bahasa Inggris itu kan bisa bulan dulu, bisa tanggal dulu ya, atau tanggal dulu atau bulan dulu. Tapi ya seperti ini pun nggak apa-apa. Ya, ini bisa ditaruh di kanan atau di kiri gitu ya, di kiri atas atau kanan atas. Terus nanti di bagian alamat perusahaan yang dituju ya, kayak seperti kepada YTH, kepada Bapak Ibu siapa, alamat di mana misal. Nah, itu umum kan. Terus salam pembuka surat, intinya ya kalian dapat informasi loker dari mana, kapan, dan posisi apa yang kalian ingin lamar, lebih ke situ ya. Jadi intinya harus jelas kalian dapat info loker dari mana, kapan, terus posisi apa yang ingin kalian lamar. Nah, ini umum ya. Nah, itu paragraf yang awal, paragraf pertama saya bilang ya. Terus di paragraf kedua ini ada tentang data diri, mungkin lebih ke nama lengkap. Berikut data diri saya, misal nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, misal usia. Nah, pendidikan terakhirnya mana, lulus dari mana, misalkan lebih ke situ kan. Terus di sini kalian bisa tambahkan, di sini kalian mungkin punya kemampuan apa yang terkait dengan apa yang kalian lamar gitu ya, baik hard skill atau soft skill.
Itu yang saya bilang tadi, hard skill lebih ke mungkin kemampuan bahasa, kemampuan skill yang terkait dengan, misal kalau kalian daftarnya perpajakan ya skill kemampuan tentang pajak, kalau kalian daftarnya di akuntansi ya berarti skill yang terkait dengan akuntansi. Terus atau tentang personality, misal ya soft skill. Jadi misal kalian itu orang yang pekerja keras, misal kalian orang yang on time, kalian bisa bekerja secara individu dan tim, bisa bekerja di bawah tekanan, kalian itu bisa beradaptasi dengan baik, kalian pembelajar yang cepat. Nah, lebih ke situ. Kalian bisa tambahkan tentang pengalaman kerja kalian, misal kalian pernah bekerja sebelumnya di mana, kalian bisa tambahkan. Kalau misal tidak ada pengalaman pekerjaan ya nggak usah ditulis ya. Kalau ada ditulis. Terus kalau punya pengalaman organisasi yang sekiranya memang organisasi itu terkait ya nggak apa-apa untuk ditulis. Nah, biasanya kan seperti ini kan. Nanti kita lihat contoh suratnya setelah ini ya. Nah, terus setelah itu kalian melampirkan apa yang mungkin perlu dilampirkan kan. Nah, karena kalian udah bekerja, jadi paling kita review singkat aja ya. Karena pasti kalian udah pernah buat surat lamaran pekerjaan. Nah, terus lampirannya apa yang kalian sertakan. Nah, pas foto misal, fotokopi KTP atau identity card, misal SKCK, CV, ijazah misal ya, atau ijazah mungkin ibaratnya ya kayak sertifikat lulus kuliah misal, transkrip nilai, terus sertifikat organisasi, mungkin sertifikat pernah atau surat pernah kerja sebelumnya. Nah, jadi lampiran-lampiran yang ibarat kata mungkin terkait dengan surat lamaran. Ya. Penutup surat biasanya lebih ke harapan agar kalian itu bisa untuk segera dipanggil interview. Jadi ibarat kata ya kayak kita memohon bahwa dengan harapan bahwa Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kesempatan pada saya dan kalian itu siap untuk diinterview. Jangan lupa selalu ucapkan terima kasih. Terus di sini mungkin nanti jangan lupa untuk menulis katakanlah ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini wajib, nanti untuk tugas harus ada tanda tangan ya. Nah, jadi kayak pura-pura kalian itu melamar gitu ya. Kita akan lihat di contohnya ya. Jadi nanti contohnya akan saya berikan ya, tidak harus sama seperti ini, yang penting di sini sebenarnya udah ada contoh banyak sekali ya, nanti tinggal kalian modifikasi secara isi ya. Ini secara format umum. Nah, di sini kalian harus perhatikan penulisan surat di sini harus ibarat kata nanti kan kalian mungkin bisa memilih loker yang ada di Jobstreet atau di tadi Indeed ya. Nanti kalian perhatikan kalau dia masih posting, masih tertera dia masih ibarat kata masih muncul iklannya, berarti kemungkinan masih membutuhkan. Jadi perhatikan untuk tanggal. Nah, tanggal menulis. Terus di sini to atau attention to itu sama dengan kepada yang terhormat ya. Di sini sudah saya tuliskan merahnya itu udah terjemahannya. Nanti kalian bisa tambah sendiri. Nah, kepada yang terhormat, HRD, manager, general manager atau personalia atau apapun ya, intinya jabatan tertinggi. Nanti di sini ada PT atau CV yang ingin kalian lamar. Di sini tulislah alamat lengkap. PT CV misal Jalan Slamet Riyadi 361 Windan, misal ya. Tidak boleh ditulis di tempat atau in place, nggak boleh ya. Di sini nggak boleh in place di tempat maksudnya nggak boleh. Maka harus disertakan alamat lengkap ya. Kalau misal dia alamatnya panjang sekali gitu ya, kalian bisa buat menjadi 2 baris ya. Jadi nggak terlalu panjang ke sini, tapi kalian bisa turunkan menjadi 2 baris ya. Nah, terus di sini mulai adalah hormat kami. Hormat kami itu ini maksudnya ya. Atau hormat saya. Nah, ini Dear Mr. atau Mrs. atau Dear Sir or Madam. Nah, nanti sudah, terus kalian di paragraf pertama yang saya omongin tadi bahwa intinya kalian itu dapat loker dari mana, sebutkan sumbernya, mungkin dari website yang mana, apakah Jobstreet atau mungkin Indeed misalnya. Nah, pada tanggal berapa kalian melihat iklan tersebut ya, terus posisi apa yang ingin kalian lamar ya. Di sini saya ingin melamar posisi ini.
Oke, yang penting isinya itu. Nanti kalian bisa karang-karang sendiri, boleh pakai bahasa Indonesia dulu, langsung terus di-translate boleh. Yang penting pokok-pokok per paragraf itu nggak hilang. Nah, terus di sini data diri Anda. Kalian bisa menggunakan pola paragraf kayak gini. Kalau bahasa Indonesia kan cenderungnya di poin-poin gitu ya. Kalian bisa jadikan narasi atau paragraf. Misal, I am, misal nyaman gitu. Terus nah, kalian bisa modifikasi, misal saya siapa, M. Kirana Fitria, M a female, usianya berapa, terus ibarat kata kalian IPK terakhir berapa, GPA itu IPK, terus dari kalian lulus dari mana gitu ya. Nah, terus kalian bisa sebutkan kalian itu lulusan akuntansi di kampus ini, misal ya, misal ini ITB Asli Indonesia, tahun berapa kalian lulus, jurusannya apa, IPK terakhir kapan. Oke. Kalian bisa tambahkan sendiri apa yang sekiranya terkait. Kalian bisa tambahkan di paragraf selanjutnya atau dalam satu paragraf. Misal kalian punya pengalaman pekerjaan. Di bidang apa, selama berapa lama. Itu boleh dicantumkan kalau ada. Ya. Tapi kalau misal nggak ada pengalaman, ya nggak boleh dituliskan bahwa intinya saya termasuk adalah orang yang fresh graduate. Saya belum pernah bekerja sebelumnya. Nah, kalian juga bisa tambahkan. Kalian misal pernah punya organisasi apa yang sekiranya terkait ya dengan kemampuan, ibarat kata ya dengan kemampuan kalian dan di bidang pekerjaan kalian boleh dicantumkan. Misal organisasinya terkait dengan bidang akuntansi, perpajakan, kalian punya komunitas misal. Terus setelah itu di paragraf selanjutnya tulislah kemampuan kalian, hard skill atau soft skill. Misal kalian bisa Office, PowerPoint, Excel, kalian punya kemampuan bahasa Inggris misal, terus kalian punya personality yang bagus, integritas yang tinggi, misal loyal, misal kalian itu orangnya loyal, terus objektif, mandiri, kalian bisa bekerja secara individu dan tim, punya motivasi tinggi, inisiatif, misal kreatif. Nah, kalian bisa tambahkan ya. Dan mungkin kalian bersedia untuk ditempatkan di eh, mana saja, misal gitu ya. Siap ditempatkan di eh, kantor cabang atau kantor pusat misal. Terus kalian tambahkan juga yang sekiranya tentang skill akuntansi. Misal kalian punya pemikiran analitis, kalian memiliki kemampuan reporting yang bagus, komunikasi bagus, presentasi skill bagus. Nah, jadi kalian bisa tambahkan. Mungkin kalian bisa tambahkan juga yang lain, misal saya memiliki beberapa ibarat kata kemampuan ya tentang akuntansi di bidang apa misal, terus kalian misal punya sertifikat pelatihan akuntansi, itu juga boleh ditambahkan. Terus di sini adalah lampiran, jadi lampiran di sini kalian bisa tambahkan, misal berikut saya lampirkan, kalian bisa kalian bisa buat model seperti ini ya, paragraf gitu ya, atau kalian bisa buat poin. Misal berikut saya tampilkan CV, KHS, Akademi Transkrip, atau mungkin transkrip nilai, ini hanya misal ya. Terus police record, SKCK, ID card atau KTP, misal ijazah, misal certificate graduation, foto terbaru ya. Terus sertifikat penghargaan, misal sertifikat yang terkait dan lampiran yang lain. Terus di sini harapannya kalian itu segera dipanggil ya, interview. Nah, terus kalian bisa tambahkan harapan-harapan yang lain. Semoga harapannya juga bisa segera dihubungi supaya bisa saling bertemu misal. Terus di sini jangan lupa selalu ucapkan terima kasih. Terus di sini hormat saya, kalian bisa pakai sincerely yours atau yours faithfully. Ya, kalian bisa choose one, pilih salah satu. Jangan lupa untuk lampirkan tanda tangan. Terus di bawahnya nama pelamar lengkap boleh disertai dengan gelar. Nah, jadi ibarat kata ya kalian pura-pura itu sudah lulus. Jadi untuk nama, keterangan tetap di kalian, tetap diri kalian, cuma mungkin tahunnya agak kalian majukan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana membuat CV? Nah, untuk membuat CV sebenarnya memang apa ya? Apa yang harus kalian cantumkan? Nah, oke. Yang cantum nanti filenya saya kasihkan. Jadi untuk CV itu paling ini ya. Jadi ada curriculum vitae,
paling enggak harus selalu gini, membuat CV itu tidak harus selalu pakai titik dua gitu ya, enggak harus kan. Cuman kalian bisa modifikasi atau desain yang baik ya. Jadi tidak hanya hitam putih, tetapi mungkin kalian bisa agak rubah menjadi agak warna ya. Tapi intinya yang kalian cantumkan itu paling enggak nama harus jelas, nama ada, tempat tanggal lahir, address itu alamat, gender itu adalah jenis kelamin ya, nanti kalian bisa isi male atau female. Male itu laki-laki, female perempuan. Nationality itu kewarganegaraan, religion itu agama, marital status itu status pernikahan. Kalau misal ya, kan mungkin ada yang single atau married, boleh dicantumkan. Telepon, HP, email itu juga boleh dicantumkan ya. Terus riwayat pendidikan ini juga boleh dicantumkan gitu ya. Kalian bisa sertakan mungkin SMP di mana, SMA di mana, S1-nya di mana. Nah, ini ya kalian bisa isi sesuai diri kalian, tapi tahunya ya pura-pura kalian majukan gitu aja ya. Tapi memang sekolahnya benar di situ, cuman tahunya mungkin bisa kalian bisa majukan ya. Tetapi tetap ini CV kalian gitu ya, cuman tahunnya dimajukan ya. Jadi jangan pakai CV orang ya, pura-pura kalian itu memang sedang mau mendaftar atau mau melamar pekerjaan. Ya, ini adalah tahun itu bisa diisi tahun lulus ya, tahun lulus atau mungkin tahun, biasanya kalau sekolah itu kan masuknya tahun sekian, keluar tahun sekian gitu kan. Nah, terus boleh tambahkan pendidikan non formal ya, pengalaman bekerja kalau ada, pengalaman organisasi boleh, terus kemampuan yang lain misal kemampuan berbahasa, kemampuan komputer misal, oh bisa Office, bisa apa ya, tadi Excel, bisa Word misal gitu ya. Nah, terus mungkin punya penghargaan misal, mungkin kalian orang yang seperti apa. Nah, seperti itu sih secara umum gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mendesain ya? Sebenarnya memang untuk mendesainnya itu kalian bisa pakai apa ya? PowerPoint bisa atau mungkin kalian pakai Canva ya, nggak apa-apa ya. Oke, misal kalian pakai PowerPoint. Nah, kalian bisa nanti di sini kan PowerPoint. Nah, nanti ini isi kalian misal sudah mengisi ya. Nanti masalah, nah kalian bisa nanti pilih desain. Di sini kalian misal ingin merubah warna boleh, atau misal kalian di sini kan nanti otomatis sudah warna. Ya, jadi setidaknya CV itu agak berwarna lah ya, jangan cuma hitam putih maksud saya. Nah, kalian mungkin nanti bisa di sini kalian bisa ketik desain atau mungkin kalian cari bisa untuk CV saya bukakan ya. Nah, oke, misal gini. Nah, ini misalkan, ini misal kalau sudah kalian isi ini misal gitu ya. Nah, nanti kalian buka di PowerPoint, nanti di sini bisa dikopas di PowerPoint, nanti kalian tinggal klik di format background ya. Kalian nanti bisa otak-atik format background. Nah, kalian ini bisa solid fill ini adalah warna dasar ya. Nanti tinggal klik dia akan berubah warna. Ya, jadi desainnya bisa pakai PowerPoint, gradient itu lebih ke pengaturan gradient warna. Mungkin kalian pengen yang agak berwarna sedikit, kalian otak-atik di sini ya. Malah mungkin otodidak malah kalian lebih paham loh ya. Nah, kalian otodidak lah seperti ini, jadi udah agak berwarna dikit. Kalau misal pengen kasih gambar, tinggal insert picture. Ya, atau misal kalian pengen punya gambar yang lain, ya kalian bisa isi dengan ibarat kata gambar yang lain ya. Misal saya mau pakai ini misal. Nah, kalian tinggal seperti ini. Jadi kalian bisa sudah download gambar sebelumnya. Nanti kalian bisa insert picture atau text to fill. Nah, di sini nanti kalian bisa otak-atik di sini ya. Untuk misal ini terlalu ke kanan, kalian otak-atik. Kalian coba otak-atik aja di sini. Nah, ini udah agak berwarna sedikit. Ya, misal di sini, misal katakanlah di bidang education, ibarat kata mungkin di bidang education atau mungkin pendidikannya kalian pengen warna gitu ya. Nanti ya udah kalian tinggal otak-atik aja sih. Misal ya, ini misal udah diisi nama, kalian tinggal otak-atik di sini. Misal ya, ini misal sudah kekisi informasi, nah kalian nanti mungkin bisa warna juga. Karena bisa
ini misal gitu ya, ini misal. Jadi main warna lah boleh, jadi nggak, setidaknya ya nggak hitam putih polos. Boleh langsung kalian insert, kalau misal CV kasih foto boleh, nanti kalian tinggal insert picture, nanti fotonya boleh dicantumkan gitu ya. Kalau misal pengen dikasih foto. Nah, jadi sebenarnya main seperti itu sih. Jadi memang mana kalian bisa main warna ya di PowerPoint gitu ya. Misal tentang pendidikan, riwayat pendidikan, misal pengalaman organisasi, kalian bisa tinggal